Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra Pratama. NPM saya 2341186. Saya dari kelas manajemen 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ria. Ria secara bahasa ini berasal dari kata ariau yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Ria merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu barang atau perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Padahal sebenarnya tujuan utama dari beribadah atau beramal hanya dilakukan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ria juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan ini dilakukan tidak berdasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ria adalah bentuk dari syirik kecil di mana mampu merusak ibadah serta mengurangi pahala seseorang. Tahukah kalian kebaikan yang didasarkan dengan ria tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan ini juga bisa diartikan sebagai sikap yang muncul akibat kurangnya pemahaman akan tujuan amal serta ibadah yang dilakukan. Ria muncul karena kurangnya iman kepada Allah, hari akhir, dan ketidakjujuran kala menjalankan perintah agama. Orang ria adalah seseorang yang beribadah hanya karena ingin dianggap sebagai sosok taat agama. Hukum ria setelah mengetahui pengertian ria. Umat Islam juga dianjurkan ajaran Islam yang dikatakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya bersikap ria. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga meminta hambanya untuk menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada ria. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, "Hal yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia." Hukum sikap ria adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan hadis sebagai berikut. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling ditakuti dari yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyikul syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirikul Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arya." Rasulullah juga mengajarkan setiap manusia untuk beramal, namun dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang niatkan." Mutafaku alaihi itu berarti apabila seseorang melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Sementara itu, bagi seseorang yang beramal dan beribadah tidak dilandaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis ria selain pengertian ria dan hukumnya. Jenis ria juga harus diketahui oleh umat Islam. Dalam ajaran Islam, ria terbagi menjadi dua, yaitu ria kholis. Pengertian ria kholis adalah ria dalam perbuatan ria. Jenis ini dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk bisa mendapatkan perhatian serta pujian dari orang lain. Tujuannya adalah bisa diperhatikan serta mendapatkan pujian.
Ria holis terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ria badan, misalnya memamerkan bentuk tubuh langsing dengan alasan rajin puasa. Ria ucapan, misalnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu serta pasti di hadapan orang agar dipuji. Ria pakaian, misalnya berhijab panjang hanya agar dianggap sebagai orang taat beragama atau alim. Ria syirik, pengertian ria syirik bisa dikatakan sebagai ria niat, di mana ria ini merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan didasarkan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga dilandaskan dengan niat untuk mendapatkan perhatian. Perbuatan ini juga menginginkan mendapatkan pujian dari orang lain. Cara menghindari ria, umat Islam harus menghindari ria agar tidak dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara menghindari ria yang bisa diterapkan berikut beberapa cara menghindari ria. Ria, niatkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan hati, menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.